Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita, yaitu Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi bahagian yang kedua, yang akan membahas dari ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Kita terus kepada tafsiran ayat. Dan sebagai mukaddimah atau persepsi, kalau minggu yang lalu kita telah menceritakan tentang siapa Ashabul Kahfi. Mereka terdiri dari 7 orang pemuda dari keluarga diraja yang tidak setuju dengan penyembahan Raja Dekianus, raja zalim zaman itu, yang menyuruh rakyatnya supaya menyembah berhala. Tapi 7 pemuda tersebut dengan tegas mengatakan, kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Mereka juga menyatakan bahawa jika mereka menyembah dan berdoa kepada selain Allah, maka itu berarti mereka telah mengerjakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Sebab beribadat dan berdoa, memohon itu adalah ibadat. Dan ibadat tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ini sebagaimana yang kita jelaskan pagi tadi tentang nama Allah As-Samad dalam kuliah subuh. Allah memenuhi segala hajat umat, segala hajat makhluk. Minta kesihatan, minta rezeki, nikmat, minta terhindar dari segala malapetaka. Semua mesti minta hanya kepada Allah. Bila minta kepada lain, hukumnya syirik. Dengan kata lain, menduakan Allah. Selanjutnya Allah SWT nyatakan dalam ayat-ayat berikut tentang percakapan Ashabul Kahfi dengan sesama mereka. Ini percakapan atau dialog antara Ashabul Kahfi dengan sesama mereka yang 7 orang itu, yang terdiri dari para pemuda yang beriman kepada Allah. Allah berfirman, Ha'ulai qaumun attakhazu min dunihi alihah. Ustaz ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab Allah telah mengajar kita pada ayat 98 dari surat An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu mula-mula membaca Quran, hendaklah kamu awali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha'ulai qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Terjemahannya,
kaum kita atau kaum kami telah menjadikan selain Dia, yakni Allah, sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Itu percakapan antara Ashabul Kahfi. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang percakapan mereka itu? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Pengajaran yang dapat kita ambil daripada percakapan Ashabul Kahfi. Mereka menceritakan kaumnya yang telah berbuat syirik, menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Sedangkan mereka tidak bawa dalil untuk itu. Lalu kata Ashabul Kahfi, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan tentang Allah, terhadap Allah? Allah tak cakap boleh menyembah selain Dia. Yang Allah cakap, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang Allah cakap, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah hanya kepadaku. Itu yang Allah cakap. Allah juga cakap dalam surat An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun orang-orang yang menyekutukannya. Mengapa mereka cakap? Nah, pengajaran yang dapat diambil dari percakapan Ashabul Kahfi itu. Kita jangan bercakap tentang Allah sesuatu yang kita tidak tahu. Bila kita bercakap sesuatu terutama yang berkaitan dengan akidah, cara beribadat pada Allah, bermakna kita telah berbuat kezaliman yang paling besar. Itu sebabnya kata ulama tafsir, pertanyaan, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Walaupun bentuknya pertanyaan, siapakah yang paling zalim daripada orang yang mengada-adakan terhadap Allah? Allah kata lain, mereka cakap lain. Itu sebabnya agama Islam, malah agama yang dibawa oleh semua rasul, adalah agama yakin, agama ilmu, bukan agama agak-agak. Sebab itu bapa-bapa dan ibu-ibu, kalau ingin menuntut ilmu agama, pastikan yang kita ikut itu guru-guru yang apabila bercakap bawa dalil. Kalau tidak Quran, bawa hadis Nabi. Hadis Nabi pun pastikan hadis itu sahih atau hasan, bukan hadis palsu atau hadis dhaif. Kalau kita ingin belajar agama, mesti. Ini pengajaran yang dapat kita ambil dari percakapan Ashabul Kahfi. Coba dengar apa komen Imam Al-Qurtubi pada muka surat 53. Ungkapan laula ya'tuna alaihim bisultan. Ungkapan itu, kata Imam Al-Qurtubi, yang artinya, mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka menyembah berhala? Perkataan laula, mengapa mereka tidak, ia membawa makna litta'jiz. Ta'jiz maknanya Allah membantah, Allah melemahkan sikap mereka yang bercakap tentang Allah, padahal Allah tidak cakap macam itu.
Itu sebabnya ingin menjadi muslimat yang baik, katakan saja sebagaimana yang Allah katakan. Antara lain sebagai contoh yang Ustaz sebut pagi tadi, Allah kata dia bersemayam di atas arasy. Katakan Allah bersemayam di atas arasy. Kalau Allah katakan dia di langit, katakan Allah di langit. Jangan dirubah kepada makna lain Allah di mana-mana. Kalau Allah katakan dia ada wajah, katakan Allah memang ada wajah. Kalau Allah katakan dia ada tangan, katakan Allah memang ada tangan. Itu sebabnya pada penghujung kuliah subuh kita pagi tadi, kita sebut prinsip sifat Allah dengan sifat makhluk boleh sama dalam lafaz, tapi beza dalam makna. Ustaz ulang. Sifat Allah dengan sifat makhluk boleh sama, tapi terbatas pada lafaz saja, sebutan. Tapi beza dalam makna. Allahu hayyun, Allah hidup. Wal ustazu hayyun, ustaz juga hidup. Allahu mutakallimun, Allah berkata-kata. Wal ustazu mutakallimun, ustaz berkata-kata. Allahu alimun, Allah mengetahui. Wal ustazu alimun, ustaz juga mengetahui. Allahu sami'un, Allah mendengar. Wal ustazu sami'un, ustaz juga mendengar. Allahu basirun, Allah melihat. Ustaz juga melihat. Tidak ada salahnya. Adapun penambahan maha, itu bukan bahasa Arab. Juga bukan bahasa Melayu. Itu bahasa Sanskrit. Bahasa Hindu lama. Itu sebabnya ada maha guru, ada maha agung, maha. Itu adalah bahasa. Sebab Allah tidak menyebut dalam ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa mahal hayyu wa mahal qayyum. Tak ada maha. Al-hayyu, al-qayyum, as-sami, al-basir. Tapi ingat, sifat makhluk, sifat Allah sama dalam lafaz, tapi beza dalam makna. Ustaz hidup, Allah hidup, tapi hidup Allah tidak bermula dan tidak berakhir. Ustaz bercakap, Allah bercakap, tapi percakapan Allah biduni tanaffus, tanpa memerlukan pernafasan. Allah terus bercakap, memberi arahan kepada para malaikat. Itu sebabnya bila kita mencoba untuk berkata tentang sifat-sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran, kita takwil, robah kepada makna yang lain. Ada pandangan itu dari kalangan umat Islam. Tapi pandangan yang lebih selamat, sebagaimana pandangan salafus saleh, murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan sebagaimana yang Allah katakan, tapi jangan samakan dalam sudut makna. Selesai masalah. Mengapa mesti takwil-takwil? Ini di antara pengajaran yang dapat kita ambil, kata Ashabul Kahfi, mengapa mereka itu mengatakan tentang Allah sesuatu yang mereka tidak ketahui. Allah tak kata begitu, mereka kata begitu. Nah, itu sebabnya pada muka surat berikutnya disebut, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Jadi man di sini adalah untuk mengingkari. Siapakah yang lebih zalim, lebih menganiaya diri daripada orang yang bercakap tentang Allah yang Allah tidak cakap macam itu? Maknanya jangan buat macam itu. Buat macam itu sesat awak. Buat macam itu awak terkeluar dari siratal mustaqim. Ingat, definisi siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri mereka nikmat. Dan dijelaskan oleh Allah, mereka itu adalah nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin.
Okey, kita teruskan dengan ayat berikut. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, bila kamu, hai ashabul kahfi, meninggalkan mereka penyembah-penyembah berhala itu, dan kamu juga tinggalkan apa yang mereka sembah, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Maknanya, hadirin dan hadirat, pengajaran dari ayat ini, Ashabul Kahfi bukan hanya meninggalkan kaumnya, tapi juga meninggalkan sembahan-sembahan yang disembah oleh kaumnya. Bukan hanya meninggalkan kaumnya yang menyembah berhala, mereka juga meninggalkan sikap mereka yang menyembah berhala. Inilah yang dipanggil dengan hijrah hissiyah, hijrah physically, tak mau campur dengan mereka. Yang kedua, hijrah maknawiyah, iaitu sikap mereka, amalan syirik mereka. Ini juga pengajaran yang perlu kita ambil. Kita bukan saja tidak mau terlibat dengan ajaran-ajaran sesat, kelompok-kelompok tarikat sesat, kita pisahkan diri kita dari mereka, tak mau campur. Itu namanya hijrah hissiyah. Kita meninggalkan mereka secara physically, tak mau campur ajaran itu. Dan yang kedua, hijrah maknawiyah. Ajaran-ajaran mereka yang cara berzikirnya, yang mendakwa bila bersalawat Rasulullah datang, berzikir dan berdoa atau meratib dengan menggerakkan badan, dengan menggoyang-goyangkan badan, juga kita tinggalkan. Itu namanya hijrah maknawiyah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Mereka bukan hanya tinggalkan istana, masuk dalam gua, itu maksudnya hijrah physically, mengasingkan diri, mengisolitkan diri. Mereka juga hijrah yang kedua, ini yang lebih utama. Tak mau campur dengan cara ibadat mereka. Kita kalau ingin selamat, ikuti jejak langkah Ashabul Kahfi tersebut. Lalu Allah kata, di tempat barumu itu, iaitu gua, kamu dapat melakukan ibadat dengan tekun dan khusyuk, serta terhindar dari gangguan kaummu. Hadirin dan hadirat, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu melakukan sikap yang sama. Jangan dekati puak-puak yang sesat. Jangan dekati Syiah. Jangan dekati Islam liberal. Jangan dekati golongan anti hadis. Semuanya itu adalah golongan-golongan yang disebut oleh Nabi. Walaupun mereka umat Muhammad, tapi tempat mereka neraka. Yang selamat hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, panduan mereka, pedoman mereka, Quran dan Sunnah. Quran penuh dengan kisah-kisah, antara lain kisah Ashabul Kahfi. Ambil pengajaran daripadanya. Ashabul Kahfi bukan saja meninggalkan kaumnya, tapi juga meninggalkan ajaran yang diamalkan oleh kaumnya yang ternyata sesat.
sebab mereka coba mengada-adakan apa yang Allah tidak katakan. Hadirin dan hadirat, itu sebabnya bila kamu telah buat itu, kata Allah, hijrah physically, hijrah maknawi, aku akan beri perlindungan kepadamu, wahai ashabul kahfi. Allah jamin. Dan Allah tak pernah mungkir janji. Hadirin dan hadirat, kita ada sebut minggu lalu bahawa yang mudah menerima kebenaran adalah pemuda, bukan orang yang sudah lansia, lanjut usia. Pada umumnya, itu sebabnya sungguh banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan sabda Nabi bahawa pengikut-pengikut Nabi pada peringkat awal semuanya pemuda, bukan orang-orang tua. Ini sebagaimana Nabi bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyan illa huwa wasyab." Allah tidak utus nabi kecuali dia adalah pemuda. Seperti Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, umurnya 40. Muda. Begitu juga dalam surat Al-Anbiya, kisah tentang Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala. Apa kata kaumnya? Kami dengar Fatan ini pemuda yang dipanggil Ibrahim yang telah memusnahkan berhala. Ibrahim dikatakan Fatan. Fatan itu syab, sama dengan pemuda. Nabi Musa juga berkata kepada muridnya, wa idz qala Musa li fatahu, Musa berkata kepada pemuda, yaitu temannya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi bahwa Al-Kahfi itu ashabul kahfi innahum fityatun, mereka adalah pemuda-pemuda. Tanpa menafikan orang yang sudah lanjut usia juga berkat rahmat Allah akan dapat petunjuk. Kita ada sebut sebabnya mengapa pada minggu lalu. Sebab orang-orang yang sudah lanjut usia sudah mendarah mendaging adat istiadat yang mereka warisi dari nenek moyang. Oleh sebab itu sulit bagi mereka untuk melakukan perubahan. Tapi pemuda belum lagi terikat dengan tradisi, belum mendarah mendaging. Bila mendengar saya kebenaran, mereka mudah terima kebenaran. Sekali lagi, tanpa menafikan, terdapat juga orang-orang yang lanjut usia yang mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Menerima kebenaran. Sebagaimana bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang boleh menerima kebenaran walaupun kita sudah lanjut usia. Apalagi kita selalu sebut al-ibrah bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu. Bukan yang menjadi ukuran serba kekurangan di masa mudamu. Okey, dulu kita jahil, dulu kita tidak banyak ilmu. Sekarang kita tambah. Yang mustahak, bila menutup mata, menghembuskan nafas terakhir, ketika itu akidah kita, ibadat kita, akhlak kita bersesuaian dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Yes. Allahumma ja'alna minhum. Kata Imam Ibn Katsir, walaupun Raja Dekianus mengerahkan seluruh tenteranya. Jadi ceritanya, Ashabul Kahfi dengan izin Allah dapat keluar dari penjara sebab mereka diberi dua pilihan, sama ada kembali kepada ajaran nenek moyang, agama asal menyembah berhala, atau kamu akan dimalukan dengan ditelanjangkan di bawah seluruh negeri untuk dimalukan.
Akhirnya dengan bantuan Allah mereka dapat keluar dari penjara, lalu pergi masuk ke dalam gua. Walaupun Raja Dekianus telah kerahkan seluruh askarnya untuk mencari Ashabul Kahfi, namun tidak berhasil. Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah dalam gua selamat, tidak dapat dikesan. Semuanya itu adalah atas pertolongan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar oleh kafir Quraisy. Nabi Muhammad bersembunyi dalam satu gua. Yang kata Abu Bakar, andailah orang-orang kafir musyrikin itu tengok ke arah kakinya, niscaya nampaklah kami berdua yang sedang bersembunyi dalam gua. Tapi mereka tak nampak. Mereka tidak nampak. Mengapa mereka tidak nampak? Karena Allah Subhanahu wa taala halang pandangan mereka dari melihat Nabi dan Abu Bakar yang sedang bersembunyi dalam gua. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-17. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kafihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan kamu akan melihat. Allah masih lagi menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah 300 tahun dalam gua. Pertanyaannya, mereka yang tidur di atas tanah itu tak rosak ke badan mereka? Ini jawabannya. Kamu akan melihat matahari terbit. Ketika matahari terbit condong dari gua mereka di sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada di dalam tempat yang luas dalam gua. Ini adalah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk. Kata ulama tafsir, dalam ayat ini ada ciri-ciri. Yang membolehkan Ashabul Kahfi bertahan. Badannya tidak musnah. Dimakan tanah. Pertama sekali, matahari yang memancar itu memancar dari samping. Tidak mengena pada pintu gua. Sebab pancaran matahari bila direct mengenai sesuatu benda, lama-kelamaan benda itu akan rosak. Oleh sebab itu, sebagaimana amalan setengah-setengah kita, bila menyidaikan baju yang sudah dicuci, lebih-lebih lagi baju batik, baju yang berwarna-warni, mereka tidak akan letakkan direct kena pancaran matahari. Sebab lama-kelamaan dia boleh merosakkan
warna, pancaran. Ashabul Kahfi juga begitu. Matahari yang memancar tidak mengena pintu gua sehingga mengena badan-badan Ashabul Kahfi, tapi menyamping. Satu. Yang kedua dikatakan fajwatum, fajwah. Fajwah maknanya tempat mereka itu baring dalam gua luas. Berbeza dengan tempat yang sempit. Karena luas, cukup ventilasi, peredaran udara untuk membolehkan mereka tahan lama di dalam gua. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti kita akan jumpa satu lagi. Pada ayat berikut, ayat 18. Bahwa Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah. Namun demikian sekali-sekala matanya dicelikkan. Mereka juga menggeliat ke kiri dan ke kanan. Menggeliat ke kiri dan ke kanan. Ini berbeza. Apabila kita baring di satu tempat, terus bertahun-tahun, apalagi ratusan tahun, mesti akan dimakan tanah. Sebagaimana kita letak papan atau beluti atau kayu di atas tanah. Walaupun sampai bertahun-tahun, apabila setiap bulan kita robah posisi papan atau beluti atau tiang dari atas ke bawah, kemudian kita balikkan. Walau lama macam mana pun, beluti atau papan itu tidak akan rosak. Demikianlah Allah perlakukan terhadap Ashabul Kahfi. Pintu gua itu menghadap ke arah utara. Padahal matahari terbit dari timur, terbenam ke barat. Tapi gua itu menghadap ke utara. Jadi tak mengena jasad atau jasmani Ashabul Kahfi. Cahaya matahari hanya mengena pintu gua. Dan gua tersebut cukup luas sehingga mereka selesa bernafas dan tetap mendapat cahaya. Ini memberi isyarat dari sudut saintifik. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kalau tidak mau lekas binasa, perhatikan perkara-perkara seperti itu. Dr. Aid Al-Qarni dalam tafsirnya, Tafsir Al-Muyassar, ini pengarang kitab La Tahzan, Don't Be Sad. Beliau juga ada kitab tafsir, namanya Tafsir Al-Muyassar. Apa kata beliau? Setelah para pemuda tersebut melaksanakan arahan Allah itu, lalu Allah tidurkan mereka. Jika kamu melihat mereka, niscaya kamu dapati matahari yang terbit dari timur menyinari mereka dari arah kanan, dan ketika matahari terbenam dari arah barat. Demikianlah selanjutnya. Sebagaimana yang Ustaz telah sebutkan tadi. Matahari tidak direct mengena kepada badan Ashabul Kahfi. Ruangannya luas pula. Dengan izin Allah mereka menggeliat ke kiri dan ke kanan, sebab mereka pada hakikatnya adalah tidur, bukan mati. Kemudian Syekh Al-Jazairi berkata, Man yahdihillah fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Nah, ini pengajaran lagi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Sebab kita belajar Al-Quran. Kita belajar hadis Nabi. Ustaz ulang, apa kata Allah? May yahdillah faman yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang Allah beri dia hidayah, dialah orang yang mendapat hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Tapi sebaliknya, wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang Allah sesatkan, dia tidak akan dapat seorang penolong pun.
Hadirin dan hadirat kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun menentukan dapat hidayah dan kesesatan itu adalah Allah. Tapi kita jangan persalahkan Allah bila ditakdirkan sesat. Sebab kita bukan Jabariyah yang mendakwa kononnya kita ini terpaksa senantiasa. No. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang sungguh yakin bahwa sunnatullah, ketetapan Allah berdasarkan hukum sebab musabab, cause and effect, sebab akibat. Sebab kita belajar, kita dapat hidayah. Oh, tak mau belajar, lalu sesat. Jangan salahkan Allah. Sebab Allah mensyaratkan untuk dapat hidayah, mesti bersungguh-sungguh. Seperti ayat kata. Pada ayat 69 surat Al-Ankabut. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ayat terakhir dari surat Al-Ankabut, ayat 69. Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti kami akan beri mereka hidayah jalan-jalan kami itu. Jadi hidayah barulah Allah akan bagi, terlebih dahulu mestilah bersungguh-sungguh. Sebagaimana kesungguhan bapa-bapa dan ibu-ibu mendengar pagi ini saja sampai 2 kali kuliah subuh, kuliah duha tiap hari. Islam adalah agama yang berasaskan hukum sebab musabab. Sebagaimana Ustaz sebut pagi tadi, Ustaz haus. Untuk menghilangkan haus, jangan minta saja, ya Allah tolong hilangkan dahaga aku. Kita mestilah ambil sebab, ambil air, teguk air, telan air. Dengan demikian dahaga akan hilang. Mengambil air ni, mengambil sebab namanya. Kalau sakit, berobat. Kalau lapar, makan. Walaupun kita tahu yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Yang mengenyangkan kita adalah Allah, bukan makanan. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, bukan obat. Yang menghilangkan dahaga adalah air. Yang menghilangkan dahaga bukan air, tapi Allah. Namun air perlu diminum untuk hilang dahaga. Makan, kunyah, telan perlu untuk menghilangkan lapar. Berobat perlu untuk mendapatkan kesembuhan. Oleh sebab itu ingin dapat ilmu, tapi malas belajar, malas membaca, malas mendengar. Padahal menimba ilmu hari ini sungguh mudah. Lebih-lebih lagi pada zaman PKP. Secara online, tiap hari. Boleh 2-3 kali. Oh, tak dapat karena hal-hal tertentu. Kita boleh dengar YouTube. Itu sebabnya kata orang tua-tua, kalau hendak 1000 daya. Kalau tidak hendak 1000 dalih. 1000 alasan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Satu perkara yang perlu juga kita ingat. Apa dia? Selain Ashabul Kahfi, sebanyak 7 orang. Yang ke-8-nya adalah anjing. Selain Ashabul Kahfi,
Sebagaimana yang kita ceritakan tadi, mereka telah mengadakan hijrah, dua jenis hijrah. Meninggalkan kaum, itu hijrah physically, hijrah hissiyah. Meninggalkan ajaran kaum, itu hijrah maknawiyah, hijrah sikap. Mereka akhirnya mendapat pertolongan Allah, mendapat perlindungan Allah. Walaupun ditidurkan 300 tahun lebih, namun badan mereka tidak rosak. Nah, sekarang kita ingin fokus. Apa rahasianya? Mereka tidak dapat dikesan walaupun selama 3 abad lebih, 300 tahun lebih. Padahal jarak gua dengan istana tak begitu jauh. Dapat dicapai hanya dengan jalan kaki. Ashabul Kahfi meninggalkan istana, jalan kaki menuju gua. Tapi tak dapat dikesan. Di antara rahasianya, karena anjing yang berada di pintu gua, anjing tak masuk, di luar. Dia duduk dengan posisi seperti mau menerkam. Mau menerkam. Mau menerkam mangsa. Oleh sebab itu, mana-mana orang yang lalu lalang berdekatan dengan gua tersebut, nampak saja anjing seperti menerkam, mereka akan lari pontang-panting. Itu cara Allah nak menyelamatkan Ashabul Kahfi. Tak ada yang berani mendekati pintu gua. Karena di pintu gua itu ada anjing yang dipanggil dengan Qitmir. Itu anjing Ashabul Kahfi. Kibash yang disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai ganti, yang digantikan oleh Allah. Sepatutnya Ismail yang disembelih. Itu namanya Jarir. Sedangkan burung Hudhud Nabi Sulaiman, itu namanya Onfuz. Jarir itu untuk Kibash, pengganti Ismail. Ismail selamat. Onfuz itu nama burung Hudhud Nabi Sulaiman. Dan anjing yang menemani Ashabul Kahfi namanya Qitmir. Anjing tersebut di luar, tak masuk ke dalam. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat tidak akan masuk di suatu ruangan atau tempat yang di dalamnya ada anjing. Itu sebabnya anjing itu di luar. Selain kegunaannya untuk jangan ada orang yang mendekati gua tersebut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dia juga tidur. Anjing ini juga tidur. Sebagaimana tidurnya Ashabul Kahfi. Bukan jadi batu, bukan. Bukan mati, dia juga tidur. Itu sebabnya bila orang nampak, macam anjing betul. Selama 300 tahun. Nah, apa dia pengajaran yang dapat diambil? Di sinilah kelebihan suhbatul akhyar yang Ustaz dulu pernah sebut. Ada beberapa vitamin. Kalau kita ingin dapat kesehatan yang sempurna, jangan kita hanya ingat vitamin C, vitamin D, vitamin B, vitamin A. Islam memperkenalkan ada yang namanya vitamin salt. Salt
Ada 5 atau 6 atau 7 vitamin salt yang perlu dimiliki oleh setiap insan kalau ingin mendapat kesehatan yang sebenar-benar sehat. Sehat yang hakiki. Tanpa menafikan faedahnya vitamin C, vitamin B, dan vitamin D. Ustaz harapkan para jemaah sekalian, selain ambil suplemen dari vitamin-vitamin tersebut, tolong ambil kira terhadap vitamin salt. Kalau kita sebagai orang Islam. Ustaz ada sebut di dalam buku Ustaz, wasiatku terhadap keluargaku ketika aku masih hidup dan setelah aku wafat. Dalam buku wasiat, ada ke-7 vitamin salt tersebut. Antara lain salat, jangan tinggal. Kecuali jika uzur syar'i. Karena haid atau nifas. Untuk wanita. Itu sebabnya kalau ada laki-laki yang tidak salat, maknanya diragukan kelaki-lakiannya. Barangkali dia sedang datang haid atau nifas. Vitamin salt yang pertama, salat. Yang kedua, saum, puasa. Salt lagi permulaannya. Salat, sat. Saum, puasa, sat. Yang ketiga, sidq, berkata benar, bersakap benar. As-sidqu, gelaran yang diberi oleh Nabi Muhammad untuk Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga anaknya Aisyah, Siddiqah. Hebat orang yang bergelar Siddiq. Sehingga kata para ulama, Siddiq kedudukannya betul-betul setelah Nabi. Sebabnya ketika Allah menyebut ciri-ciri orang-orang yang mendapat siratal mustaqim, setelah nabiyin langsung siddiqin. Dah 3 dah. Yang keempat, silaturrahim. Silaturrahim. Menjalin hubungan baik antara manusia dengan manusia lain, terutama ibu bapa, kaum kerabat, adik-beradik. Ini vitamin salt juga. Sedekah. Sedekahlah yang paling disesali oleh orang yang sedang sakaratul maut. Ya Allah, bolehkah engkau delay kematianku sebentar saja supaya aku boleh banyak bersedekah? Dan satu daripada vitamin salt, yaitu sohbatul akhyar. Sohbatul akhyar, bersahabat dengan orang-orang saleh. Sohbatul akhyar, orang-orang pilihan. Terutama orang pilihan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita perlu dekat kepada ulama-ulama yang ingin mengajar kita sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Utamakan bab akidah. Kenali Allah melalui al-asma'ul husna. Kenali Allah melalui ayat-ayat Quran tafsir. Belajar hadis Nabi. Beribadat ikut cara Nabi. Jadikan Nabi Muhammad sebagai role model, contoh teladan terbaik. Walaupun Nabi dah tak ada, tapi ikuti guru-guru agama, ustaz-ustaz yang menjadi pewaris ajaran Nabi. Bukan mengajar agama pakai agak-agak, tanpa membawa dalil, tanpa rujukan Quran dan Sunnah. Yang dibangga-banggakan, itu amalan nenek moyang. Itu amalan ustaz itu. Itu amalan ustaz itu. Amal perkara-perkara itu, ustaz itu yang cakap. Boleh. Tapi ustaz tu cakap, ada dalil atau tidak? Berapa banyak hari ini orang yang begitu terpesona bilang bercakap itu serbannya besar.
orang yang jubahnya labu, orang yang janggutnya panjang. Nah, itu bukan ukuran. Yang ukuran itu, ini yang Ustaz maksudkan vitamin sok. Ingin mendapat penjelasan lanjut, sila lihat di dalam buku yang Ustaz tulis tentang 7 perkara tadi. Rupanya bukan hanya manusia bila berhampiran, berdekatan dengan orang-orang saleh yang mengajak mereka kepada kebenaran, mereka akan selamat. Anjing pun akan selamat karena mereka itu, karena anjing ketemir itu bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Yes, itu yang kita maksudkan. Berkat mendekatkan diri dengan Ashabul Kahfi, yang mendapat redha Allah, yang mendapat hidayah daripada Allah, yang mendapat perlindungan daripada Allah, anjing pun akhirnya turut terselamat. Allah tidurkan, bukan mati. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, terakhir kita ambil pengajaran secara ringkas. Ustaz ada masa lagi dalam 10 minit ya. Sebab tadi kelas kita tergendala pada awal karena ada masalah teknikal. Ustaz ingin manfaatkan masa kecederaan itu untuk mengakhiri ceramah kita pada pagi ini dengan membawa 3 pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi bahagian yang kedua. Pertama, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati Ashabul Kahfi dengan kekuatan iman dan keberanian ketika berhadapan dengan Raja Daqyanus. Oh, luar biasa. Berani karena benar. Hanya 7 orang saja. Raja punya zalim, Raja Daqyanus. Ingat ya, bila disebut zalim itu, bukan hanya kerja membantai atau membunuh orang saja. Dah. Zalim ada 3 kata Nabi. Az-zulmu salasa. Zalim itu ada 3. Pertama, zalim yang Allah tidak akan ampun sama sekali, yaitu syirik. Yang kedua, zalim yang Allah bersedia memaafkannya jika Allah berkehendak, yaitu segala dosa-dosa selain syirik. Minum arak, berjudi, berzina, itu bukan syirik. Terhadap 2 dosa itu, Allah sebut pada ayat 48 surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa syirik. Itu zalim yang pertama. Allah tak akan ampun. Dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang yang Dia kehendaki, yaitu selain daripada syirik. Zalim yang kedua. Zalim yang ketiga, zalim yang Allah berlepas diri daripadanya, tak mau campur, yaitu zalim insan kepada makhluk lain. Curi duit rakyat, fitnah sana, fitnah sini, itu zalim kepada sama insan. Jangankan terhadap insan, terhadap binatang pun bila dizalimi, neraka tempatnya. Dengar kisah berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucing tersebut dikurungnya, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Akhirnya mati kelaparan. Mengapa tidak dibiarkan saja agar kucing itu mencari makan sendiri? Jangankan terhadap manusia,
zalim terhadap binatang pun neraka tempatnya. Jadi Raja Dekianus ini menyuruh rakyat supaya menyembah berhala, itu adalah zalim nomor satu. Zalim inilah yang Ashabul Kahfi tidak mau terlibat. Sehingga mereka lakukan hijrah. Dua jenis hijrah. Hijrah physically, tinggalkan kampung negeri itu, masuk dalam gua. Walaupun tidak mendapat nikmat, makanan macam nikmatnya makanan dalam istana, dilayan oleh banyak-banyak dayang, tidur di atas tilam yang empuk, bersedia tidur di atas tanah, tanpa makanan yang sedap, tanpa dayang dan pelayan-pelayan, semata-mata karena ingin menyelamatkan akidah. Yang kedua, kesungguhan Ashabul Kahfi mencari hidayah. Ini dia pengajaran yang dapat diambil. Kesungguhan Ashabul Kahfi mencari hidayah ternyata dikabulkan oleh Allah. Ini sebagaimana firman Allah, siapa yang mendapat petunjuk, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Demikianlah sunnah Allah. Untuk mencapai sesuatu, mestilah dengan usaha keras. Ini sebagaimana Ustaz bacakan tadi, surat Al-Ankabut, ayat yang terakhir, atau ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, niscaya kami pasti akan tunjuk hidayah kami, atau beri pada mereka hidayah kami itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah. Alhamdulillah. Yang ketiga, terakhir, di dalam gua Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah SWT. Dalam gua Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah. Menurut mufassirin, pakar tafsir, mata mereka tetap dalam keadaan sesekali terbuka supaya tidak rosak. Sesekali terbuka selama 300 tahun lebih. Walaupun mereka tidur, tapi mata mereka sesekali terbuka. Malahan mereka juga sesekali menggeliat ke kiri dan menggeliat ke kanan. Pemergian mereka ke gua diikuti seekor anjing yang duduk di depan pintu gua dalam posisi seperti akan menerkam, sehingga jika ada seseorang yang melihatnya, maka mereka akan lari ketakutan. Dan anjing itu juga diselamatkan oleh Allah. Dengan kata lain, ditidurkan sebagaimana Ashabul Kahfi ditidurkan. Ini pengajaran yang dapat kita ambil. Kalau kita mendekati orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa pada Allah, orang yang mantap ilmu akidahnya, mantap ilmu tafsirnya, mantap ilmu hadisnya, itu namanya al-akhyar, orang-orang pilihan Allah. Kalau kita dapat manfaat, rupanya melalui kisah Ashabul Kahfi, binatang pun bila bersahabat dengan orang yang baik-baik, dia juga akan dapat faedah dari persahabatan itu. Itu sebabnya kata Nabi, nasib seseorang sangat tergantung siapa yang menjadi kawannya. Bila dia berkawan dengan orang baik-baik, dia akan jadi baik. Tapi bila dia berkawan dengan orang yang tidak baik, lama-lama dia akan jadi orang yang tidak baik. Sehingga kata Nabi membuat perumpamaan, berkawan dengan orang baik-baik tak ubahnya seperti berkawan dengan penjual minyak atar, perfume, minyak wangi. Andai kata tak dapat pun minyak wangi, paling kurang terhidu baunya yang harum.
Tapi berkawan dengan orang-orang jahat tak ubahnya seperti berkawan dengan haddad, yaitu berkawan dengan tukang besi. Orang yang berkawan dengan orang yang jahat tak ubahnya seperti berkawan dengan tukang besi, tukang welding. Sambung besi dengan besi. Lalu andai kata kamu tidak kena pun percikan api, paling kurang kamu akan terhidu bau busuk. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini ada manfaatnya dan dapat kita ambil banyak pengajaran. Sungguh banyak pengajaran dari kisah Ashabul Kahfi. Okey. Berikut ini Ustaz akan jawab beberapa pertanyaan. Minta maaf kalau tidak semua dapat dijawab. Pertama sekali, Pak Ustaz, pertanyaan pertama sekali, ini pertanyaan dari Palembang. Pak Ustaz, ada sebut jumlah Nabi itu sangat ramai. Rasul sedikit. Yang wajib diketahui hanya beberapa saja. 25. Tapi Nabi sampai 124,000 kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, 2 Imran disebut. Pelajaran semalam. Pertama, Imran ayahnya Nabi Musa. Yang kedua, Imran ayah dari Maryam. Atau dengan kata lain, Imran yang kedua, datuk dari Nabi Isa. Pertanyaannya, apakah mereka itu termasuk Nabi? 2 Imran itu? Atau hanya orang saleh? Jawabnya secara ringkas, tidak ada riwayat yang mengatakan mereka itu orang, bahawa mereka itu Nabi. Mereka hanya digolongkan sebagai orang-orang saleh. Sebab syarat antara lain bergelar Nabi, mereka terima wahyu. Itu sebabnya para ulama berbeza pendapat tentang Nabi Khidir. Ada yang mengatakan Khidir itu hanya wali Allah, dan ada pula yang mengatakan Khidir itu adalah Nabi Allah. Pandangan yang lebih kuat adalah Nabi Allah. Sebab Nabi Khidir menerima wahyu. Menerima wahyu daripada Allah. Itu sebabnya beliau sanggup membunuh anak kecil. Sanggup merosakkan sampan nelayan. Sanggup mendirikan tembok rumah anak yatim yang bapa mereka orang saleh. Karena ada wahyu, maka pendapat yang lebih kuat Khidir adalah Nabi Allah. Adapun tentang 2 Imran tadi, tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan mereka menerima wahyu. Cuma mereka selalu dikaitkan dengan orang-orang saleh. Yes. Yang kedua, Pak Ustaz, Imran ada 2. Ini lagi-lagi tentang Imran. Pertama, ayah Musa. Yang kedua, ayah Maryam. Pak Ustaz, saya ingin tahu kalau boleh tak beritahu tentang salah silah Imran ayah Maryam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita sebut tadi bahawa pelajaran kita semalam kan ada sebut Allah Subhanahu wa taala cipta Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian siapa lagi?
Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak muncul Yakub. Yakub pula anak daripada Ishak atau cucu Ibrahim ini, nama lainnya adalah Israel. Nama lain bagi Yakub adalah Israel. Oleh sebab itu anak cucu Nabi Yakub dipanggil dengan Bani Israel. Anak cucu Israel sama dengan anak cucu Yakub. Tempat Bani Israel asalnya adalah Palestin. Tapi semua kita tahu kisah bahwa Yusuf, salah seorang daripada anak Nabi Yakub yang mempunyai anak-anak yang lain lagi. Mereka jealous dengan Yusuf sebab Yusuf sangat disayangi oleh Yakub. Akhirnya mereka buat hela, minta izin pada ayah untuk bermain-main di padang pasir dengan Yusuf, padahal tujuan mereka karena mereka hendak bunuh Yusuf. Tapi salah seorang yang agak cerdik daripada mereka, adik-beradik Yusuf, jangan bunuh. Campakkan saja dia di dalam perigi buta. Kita pendekkan cerita. Akhirnya mereka memberitahu kepada Yakub bahawa Yusuf telah dimakan oleh serigala sambil membawa baju Yusuf dilumur dengan darah yang palsu. Tapi Yakub tidak mudah percaya. Kita pendekkan cerita, Yusuf akhirnya diselamatkan oleh kafilah dagang yang lalu di padang pasir. Ternampak ada pemuda di dalam perigi buta. Lalu mereka bawa langsung pergi ke Mesir, mereka jual budak tersebut di Mesir. Itu mula-mula Bani Israel sampai di Mesir, yaitu Nabi Yusuf. Nah, kisahnya panjang. Pokoknya 400 tahun kemudian daripada Yusuf di Mesir, muncullah Musa. Muncullah Imran pertama, ayahnya Musa. Itu sebabnya Firaun yang sangat takut kerajaannya dirampas, dia bermimpi bahwa kerajaannya akan dirampas, lalu diisytiharkanlah mana-mana Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki hendaklah dibunuh. Lalu Allah SWT beri arahan kepada ibu Musa supaya masukkan ke dalam kotak, hanyutkan di Sungai Nil. Semua kita tahu Sungai Nil adalah di Mesir. Akhirnya dengan kuasa Allah, kotak yang berisi baby bernama Musa itu betul-betul hanyut di belakang istana Firaun. Akhirnya diambil oleh dayang-dayang, dibawa ke istana. Mula-mula Firaun mau pancung sebab dia tahu itu anak Bani Israel dari rupanya. Tapi dengan kuasa Allah, Allah beri Firaun isteri yang bernama Asiyah binti Mazahim melarang. Sebab Firaun tidak punya anak. Apa kata kita kalau kita ambil sebagai anak angkat? Kata Asiyah. Pendekkan cerita, akhirnya hiduplah Musa lahir setelah 400 tahun Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Musa lahir. Kemudian Nabi Musa setelah dewasa dikejar oleh Firaun. Akhirnya beliau lari menyelamatkan diri dan Bani Israel bersamanya pergi ke Palestin. Selama di Palestin, ini jaraknya jauh, kita ada sebut
jarak antara Imran pertama dengan Imran kedua 1800 tahun. Akhirnya lahirlah 1800 tahun setelah Imran pertama, yaitu Imran kedua, bapaknya Maryam. Maryam melahirkan Isa. Itu sebabnya Isa dikatakan lahir di Baitul Maqdis. Hadirin dan hadirat, namun demikian, karena mereka dari susur galur Yusuf, anak Yakub yang namanya Israel. Dari Yusuf muncul akhirnya Bani Israel juga bernama Imran pertama. Dapat Musa. Musa pergi lagi ke Palestin. Makin berkembanglah Bani Israel. Akhirnya ada Imran yang kedua, yang istrinya bernama Hana, melahirkan Maryam, dan Maryam melahirkan Nabi Isa. Cuma secara spesifik, Maryam ini bapaknya Imran. Imran bapaknya siapa, itu minta maaf, tidak dapat dikesan. Ustaz coba juga cari, tapi tidak ada yang berani mengatakan salah silahnya. Karena yang penting, sebagaimana Imran pertama dari kalangan Bani Israel, Imran yang kedua juga adalah Bani Israel. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan dari seseorang yang menyampaikan hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dalam grup. Lalu dapat jawaban daripada anggota grup yang mengatakan hadis walaupun riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim itu bukan sahabat Nabi. Mereka hanya mengumpulkan saja. Mereka juga tidak sezaman hidup dengan Nabi. Dengan kata lain, walaupun hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim, tak boleh pakai. Sebab Bukhari dan Muslim hidup jauh sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu kepada Ustaz ditanya, macam mana jika ada orang yang komen seperti itu, Pak Ustaz? Jawabnya senang saja. Itulah di antara orang-orang yang punya otak anti hadis. Itulah di antara ciri-ciri golongan liberal yang lebih menghandalkan akalnya daripada ikut sunnah Nabi. Mereka mendakwa ikut Quran, tapi sebenarnya mereka terlepas pandang terhadap ayat 44 daripada surat An-Nahl. Ayat 44 dari surat An-Nahl, Nabi sebut di antara tugas utama Nabi Muhammad adalah untuk explain apa yang dalam Al-Quran, untuk memperjelas keumuman ayat-ayat Quran kepada umat manusia. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau hai Muhammad Al-Quran ini supaya kamu perjelaskan, explain kandungan Quran kepada umat manusia. Allah katakan aqimus salah. Nabi yang explain bagaimana cara salat dari takbir hingga salam. Allah berfirman wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Nabi yang explain. Orang Nusantara miqat makani, pasang niat memakai ihram, bermula dari mana? Ya lam-lam. Orang Mesir lain, orang Iraq lain, orang Jeddah lain, orang Madinah lain. Tawaf 7 pusingan bermula dari mana? Melontar jamarat berapa batu, batu sebesar apa? Ukuf di Arafah berapa hari bulan? Semua penjelasan itu datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mendakwa hadis riwayat Bukhari Muslim. Mereka itu mengumpulkan saja, bukan sahabat Nabi.
memberi isyarat. Mereka cuba ingin mengingkari hadis-hadis Nabi yang sahih. Padahal menurut ulama hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah sahih dan boleh digunakan pakai sebagai dalil. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu, walaupun sebenarnya tertulis ada 7 soalan. Ustaz dapat jawab 3 saja mengingat masa yang sangat terbatas. Apalagi hari ini Ustaz banyak bercakap. Selain duha juga ada kuliah subuh. Ustaz perlu jaga kotak suara yang bermasalah. Mohon doanya. Mari kita doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan berilah mereka, cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami memimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami belajar kisah Ashabul Kahfi bahagian kedua. Ashabul Kahfi telah mendapat perlindungan-Mu. Ashabul Kahfi telah mendapat hidayah daripada-Mu berkat usaha keras mereka. Karena mereka telah mengadakan 2 jenis hijrah. Pertama, hijrah physically, memisahkan, memulaukan diri, menjauhkan diri pada kaumnya yang menyembah berhala. Yang kedua, hijrah maknawi, iaitu tidak mau ikut cara mereka beribadat, cara mereka menyembah, karena mereka menyembah selain Allah. Pengajaran kedua yang dapat kami ambil, begitu besar faedahnya bila kami mendekatkan diri dengan orang-orang saleh yang dipanggil dengan suhbatul akhyar. Itu sebabnya para ulama Islam menganjurkan, andai kata kita ingin memiliki kesehatan yang sempurna, kesehatan yang hakiki, kita hendaklah senantiasa menjaga 7 macam vitamin sok. Salat, saum, sedekah, silaturrahim, termasuk juga suhbatul akhyar, iaitu mendekatkan diri senantiasa dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, supaya kami akhirnya dapat menompang keberkatan dan hidayah yang telah Engkau berikan kepada mereka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.